Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witriani dari kelas C Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa materi yang terkait dengan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Materi yang pertama yaitu miskonsepsi bimbingan dan konseling dalam masyarakat. Yang pertama, definisi miskonsepsi. Menurut Suparno, miskonsepsi atau salah konsep menunjuk pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang itu. Bentuk miskonsepsi dapat berupa konsep awal, kesalahan, hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep, gagasan intuitif, atau pandangan yang naif. Kemudian Novak mendefinisikan miskonsepsi sebagai suatu interpretasi dalam konsep-konsep dalam suatu pernyataan yang tidak dapat diterima. Yang ketiga, Andriana, Judin, dan Arsyid mengungkapkan bahwa miskonsepsi adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang diakui para ahli. Kemudian menurut Desiria, miskonsepsi adalah konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian dari pakar bidang tertentu karena terjadi kesalahan dalam penyampaian atau penerimaan suatu konsep. Nah, dari beberapa teori tersebut dapat tergambarkan dengan jelas bahwa miskonsepsi adalah sebuah interpretasi, pandangan naif, dan definisi yang tidak akurat terhadap objek yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan pengertian ilmiah. Kemudian, mengapa dikatakan sebagai miskonsepsi? Desiria mengungkapkan bahwa miskonsepsi terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam membangun konsepsi berdasarkan informasi lingkungan fisik di lingkungannya atau teori yang diterima. Kemudian, dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah diselenggarakan dalam pola yang tidak jelas. Ketidakjelasan pola ini dapat berdampak atas buruknya citra bimbingan dan konseling sehingga dapat melahirkan miskonsepsi terhadap pelaksanaan BK. Selanjutnya, faktor penyebab miskonsepsi bimbingan dan konseling dalam masyarakat. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Yang kedua, bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja. Yang ketiga, keberhasilan layanan bimbingan dan konseling tergantung pada sarana dan prasarana. Selanjutnya, konselor harus aktif, sedangkan konseling boleh aktif. Dan yang terakhir, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera terlihat. Kemudian selanjutnya, miskonsepsi bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, bimbingan dan konseling disamakan saja atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Yang kedua, konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Yang ketiga, bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Yang keempat, bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani kejadian yang bersifat insidental. Materi kedua yaitu bimbingan konseling dari berbagai sudut pandang dan perbedaan bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling menurut para ahli. Pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya penemuan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Kemudian dalam Permendikbud Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 menyatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan atau guidance memiliki arti petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu dan tuntunan. Secara terminologis, bimbingan adalah sebuah proses berkelanjutan, dapat diartikan sebagai kegiatan bimbingan yang dilaksanakan secara sengaja, terencana, sistematis, dan terencana pada tujuan.
Kemudian pendapat dari Smith, bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyelesaikan diri dengan baik. Kemudian, pengertian konseling menurut para ahli. Menurut C.G. Wren, konseling adalah relasi pribadi yang dinamik antara dua orang yang berusaha memecahkan sebuah masalah dengan mempertimbangkannya secara bersama-sama, sehingga pada akhirnya orang yang lebih muda atau orang yang memiliki kesulitan yang lebih di antara kedua dapat terbantu untuk memecahkan masalahnya berdasarkan penentuan diri sendiri. Kemudian Gibson dan Michael mengungkapkan konseling adalah hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, perbedaan bimbingan dan konseling. Bimbingan identik dengan pendidikan, sedangkan konseling lebih identik dengan psikoterapi, yaitu usaha untuk menolong dan menggarap individu yang mengalami kesukaran dan gangguan psikis yang serius. Kemudian yang kedua, bimbingan digunakan untuk mengatasi masalah yang ringan, sedangkan konseling digunakan untuk mengatasi masalah yang relatif berat. Kemudian yang ketiga, bimbingan lebih banyak bersangkutan dengan upaya pemberian informasi dan kegiatan pengumpulan data tentang individu dan lebih menekankan pada fungsi pencegahan. Sedangkan konseling adalah bantuan yang diberikan dalam suasana tatap muka antara dua orang individu, yaitu antara konselor dan klien. Selanjutnya yang terakhir dari segi tenaga, bimbingan dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti orang tua, guru, wali kelas, kepala sekolah, dan orang yang lebih dewasa lainnya. Sedangkan konseling hanya bisa dilakukan oleh tenaga-tenaga yang kompeten, yang telah terdidik dan terlatih. Materi ketiga yaitu kedudukan bimbingan konseling dalam pendidikan dan jenis-jenisnya. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Dalam keseluruhan pendidikan, khususnya pada tatanan persekolahan, layanan bimbingan dan konseling memiliki posisi dan peran yang cukup penting dan strategis. Bimbingan dan konseling berperan untuk memberikan pelayanan kepada siswa agar dapat berkembang secara optimal melalui proses pembelajaran secara aktif. Beberapa kriteria yang menjadi syarat bahwa pendidikan dapat dikatakan bermutu adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan 3 bidang kegiatan utama secara efektif. Yang pertama, bidang administratif dan kepemimpinan. Bidang ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah administratif dan kepemimpinan, yaitu masalah yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan secara efisien. Yang kedua, bidang pengajaran dan kurikuler. Bidang ini bertanggung jawab dalam kegiatan pengajaran dan bertujuan untuk memberikan bekal, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik pada umumnya. Bidang ini merupakan pusat kegiatan pendidikan dan merupakan tanggung jawab staf pengajar. Yang ketiga, bidang pembinaan siswa atau bimbingan dan konseling. Bidang ini terkait dengan program pemberian layanan bantuan kepada peserta didik dalam upaya mencapai perkembangannya yang optimal melalui interaksi yang sehat dengan lingkungannya. Selanjutnya, jenis-jenis bimbingan dan konseling. Yang pertama, bentuk-bentuk bimbingan. Istilah bentuk bimbingan menunjukkan pada jumlah orang yang diberikan layanan bimbingan. Yang kedua, sifat-sifat bimbingan. Istilah sifat bimbingan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai dalam pelayanan bimbingan. Yang ketiga, ada ragam-ragam bimbingan. Ragam bimbingan menunjuk pada bidang kehidupan tertentu, pada aspek perkembangan tertentu yang menjadi fokus atau perhatian dalam bimbingan dan konseling. Materi keempat yaitu tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling menurut para ahli. Kartadinata menyebutkan tujuan bimbingan dan konseling yang esensi adalah
Untuk memandirikan individu, kemandirian otonomi adalah tujuan utama bimbingan dan konseling. Kemudian Abin Syamsuddin mengungkapkan tujuan layanan dan bimbingan dan konseling agar peserta didik dapat mencapai taraf perkembangan dan kebahagiaan yang optimal. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu dan membekali peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi belajarnya, membentuk kebiasaan-kebiasaan belajar yang positif agar mencapai prestasi yang optimal. Kemudian tujuan umum bimbingan dan konseling. Tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang seutuhnya, yang cerdas, yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian tujuan khusus bimbingan dan konseling adalah secara khusus layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan, meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Bimbingan pribadi sosial dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari tugas perkembangan pendidikan. Bimbingan karir dimaksudkan untuk mewujudkan pribadi yang produktif. Kemudian selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, sebagai fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi fasilitasi. Yang ketiga, fungsi penyesuaian. Yang keempat, fungsi penyaluran. Yang kelima, fungsi adaptasi. Yang keenam, fungsi pencegahan. Yang ketujuh, fungsi pengembangan. Yang kedelapan, fungsi pengentasan. Dan yang terakhir, sebagai fungsi perbaikan. Kemudian selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling dalam Islam. Fungsi utama bimbingan dan konseling dalam Islam yang berhubungannya dengan kejiwaan tidak dapat terpisahkan dengan masalah spiritual atau keyakinan. Islam memberikan keyakinan kepada manusia agar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fungsi bimbingan dan konseling di sini memberikan bimbingan penyembuhan terhadap gangguan mental berupa sikap dan cara berpikir yang salah terhadap cara menghadapi problem individu, sehingga individu dapat kembali dalam kondisi yang bersih dan dapat membedakan mana yang baik, yang buruk, mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, mana yang baik pada dirinya dan orang lain atau sebaliknya, barulah dikembangkan ke arah pengembangan dan pendidikan bagi mereka. Selanjutnya, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling merupakan hasil perpaduan teori dan praktek yang dirumuskan dan dijadikan pedoman sekaligus dasar bagi penyelenggaraan pelayanan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip yang digunakannya bersumber dari kajian filosofis, hasil penelitian dan pengalaman dalam konteks sosial budayanya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 57 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh dari suatu penyakit yang terdapat dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin." Kemudian selanjutnya, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berhubungan dengan sikap dan perilaku individu peserta didik, maka perlu diperhatikan bahwa sikap dan perilaku peserta didik terbentuk dari segala aspek yang unik. Yang kedua, perlu dikenal dan dipahami perbedaan individu orang-orang yang akan dibimbing agar dalam memberikan pembimbingan dapat tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh individu yang dibimbing tersebut. Selanjutnya, bimbingan hendaknya bertitik tolak atau berpusat kepada individu atau peserta didik yang sedang dibimbingnya. Materi yang keenam yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas dalam bimbingan dan konseling yang pertama adalah asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kegiatan, yang kelima asas kemandirian, dan yang keenam asas kemandirian.
Nah, itulah tadi materi bimbingan dan konseling yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.